Beneran. Beneran. Nah, beneran. Beneran game kelima akan langsung dimainkan di mana arah pesawat Lipovka menuju ke arah Sosnovka Military Base. Ini akan sangat ngebantu juga bagi tim BTR karena langsung turun dari farm tanpa harus berlama-lama gliding ataupun terbang jarak jauh. Betul. Dan ini e-wrangle pertama BTR di weekdays. Betul, dan ada tim yang bermain 3 orang doang kali ini ya. Wow. Dari tim The Unnamed TU What hanya happened? memainkan 3 member mereka. Karena ini ya, ini jujur-jujuran ya, ini tuh ketat banget buat DPMGC. Lu masuk lobby, ketika mau di start, lu GAC lo belum nyala, Itu anti-cheat ya? anti-cheatnya belum nyala, langsung di kick start lobbynya. Nggak ada yang namanya tunggu-tungguan buat lu aktifin GAC-nya. Gak ada kayak warning, tolong ya tim nomor 14 GAC nyalain, gak ada. Mereka Nggak cuma ada. bilang gini, pas mulai ronde ya, pastikan semuanya GAC start baru masuk ke dalam room. Betul. Kalau udah masuk dalam room, GAC belum start, mereka tuh gak inget-ingetin. Itu udah tugas lu sebagai pro player buat tahu sendiri. Betul, karena GAC lo belum nyala itu pasti di kick, lo telat masuk lobby tapi udah harus di start, udah pasti lo bakal ditinggal juga. Kalau nggak salah BTR pernah mengalami, satu player mereka ada yang belum nyala waktu itu GAC-nya, Luxi. di kick terus langsung di start lobbynya, nggak ada Betul. tunggu-tungguan, Gak ada di kick, gue kasih ya 2 menit nih nyalain buruan. Biasanya kalau di Indo gitu kan? nggak ada pandang bulu cuy. Gak ada. Mau lo di- juara dunia kek, mau lo siapapun kek, namanya rules ya rules. Kalau Rules ya kalau buat rules. PMGC ini. Iya, tapi itu satu hal yang menurut gua sangat positif sih untuk Bagus. di PMGC kali ini, karena baik lagi lagi online. Nggak bisa semua ditanya satu-satu dong. Sampai kapan kelarnya kalau dikonfirmasi satu? Betul. Itu udah harus kesadaran diri sendiri. Tapi ternyata baru dimulai permainan kali ini dari tim EUT sudah harus kenok kata player mereka si 47. Betul, 47 langsung di knockdown begitu saja dan circle-nya gue suka banget. Ini kayaknya udah 70% bakal ke SMP gak sih? Iya, kecuali mental ke kiri lagi. Kecuali Dan kemungkinan mental ke arah yang spesifik 2 kali berturut itu susah. itu Tapi susah. bakal dari Alpha 7 bakal langsung mengejar, memburu lawan mereka yang tak berdaya tanpa senjata. Nembak apa dia? Oh dikira orang. Oh ada ini, ada orang pakai gilisut. Oh, tapi name tag-nya nggak muncul tadi. Dia nembak apa? Semut kah? Kata dia mana tadi yang pakai gilisut? Wah gokil. Masa ada pakai gilisut? Iya pakai gilisut. Pakai revolver lagi tadi. Ya. Hemat ini peluru. Wow, social distancing banget ya dari seorang very good. Ya, mantap. Mantap. Very good. Mantap. Dan kita lihat dari very good yang sudah mendapatkan kompon ini, kompon yang suka diincar sama Airwolf juga sering ngincer sini, tapi duluan. BTR juga sering ngambil ini kalau cekungan dewanya diambil sama orang. Jadi sekarang kayaknya bakal di setup push kah? Mau dikejar atau mereka ingin looting scrappingan aja? Kayaknya mereka bakal di grup lagi. Kayak bakal ke Inzi, Rozok. Kan emang Alpha 7 Rozok ya. Atau mereka pengen cari kendaraan dulu karena mereka belum nemuin kendaraan tuh. Baru nemu bagi doang, tapi ternyata Bigetron langsung nyebrang. Betul. Rotasi yang begitu cepat dilakukan oleh Red Alien sebelum mereka terbegal oleh Footballist yang turun di Nova. Betul, dari tim BTR langsung menuju ke arah Pulau SMB dan 2 orang langsung mensecure jalur di daerah jembatan. Tapi Zuxi dan juga kali ini ada seorang Luxi langsung mengendarai kendaraan juga lewat jembatan tidak terganggu dan bakal sampai ke tujuan mereka. FUT main terpisah kali ini. Ada satu member mereka yang lagi melakukan looting dan mungkin bakal dikincir kali ini oleh tim BTR. Ya tapi gue suka banget sama yang dilakukan sama BTR. Mereka tahu, mereka udah memprediksi circle-nya mungkin 70% seperti yang kita bahas tadi bakal menuju ke arah SMB. Mereka nggak ambil pikir, nggak mikir terlalu panjang juga untuk langsung rotasi cepat menuju ke arah pulau SMB-nya. Bahkan mereka bisa nge-retake posisinya di tengah-tengahnya military base karena itu kosong, nggak ada tim lain yang turun di sana. Tadi gue kira BTR bakal gaspol ke SMB, looting lagi. Tapi ternyata mereka transit dulu. Mereka transit, set up dulu. Dan mungkin kalau udah kayak gini sih nggak bakal ke SMB lagi sih. Kecuali, wait, Lutz bakal nge-spray satu player dan untungnya masih tercover dengan satu bangunan. Dari Bigetron masih cukup aman sejauh ini, sementara Lutz masih ingin mencari angle view. Microbe juga sudah mulai menuju ke bagian high ground, mencari di mana yang menembak ke arah Red Aliens. Dan Luxi selamat, Zuxi selamat, keempat punggawa dari Red Aliens kembali rotasi dengan selamat. Betul, OTW SMB kali ini harusnya untuk mencari looting tambahan ataupun scrapping aja di rumah-rumah kompang-kompang sekitarnya. Ya, ini mereka udah mode DCS ya? Udah mode main scrapping SMB nih. Iya, scrapping SMB. Betul sekali. Dan Zuxi bakal healing, sukses melakukan healing. Mereka bergerak pelanan pasti, hinggap di setiap kompon yang mereka lihat di pinggir jalan. Tapi kita lihat dari The Unnamed yang akan memberikan happy birthday mungkin ke arah Cari dari ASL.
Karena ASL Cari itu sendirian aja di kompon sekitar mereka di dekat selokannya Gatka. RRQ juga sudah mulai keluar dari Pochinki. Sumpah ini RRQ geraknya cepet banget. Entah kenapa ya, metanya RRQ ini berbeda banget sama meta-meta sebelum yang mereka main sebelum ini. Sebelum mereka memainkan meta ini dari zaman PMCO, terus ke Global Championship, World Championship waktu itu, terus ke PMPL saya, ini beda banget metanya mereka. Betul, tapi kita bakal lihat dari RRQ ya, mereka langsung dengan kendaraannya bergerak dengan sangat cepat. The new RRQ tampaknya bermain dengan cukup baik kali ini ya. Dan lain itu bakal ada tim TU coba berperang dengan lawannya, tapi lemparan asap sudah setup juga oleh tim TU dengan upaya untuk coba membutakan lawannya, tapi dari tim ASL bakal langsung tepat di atas bagian selokan, nembak tapi Joker tidak menemukan lawannya, malah dia yang hampir tumbang. Betul, close combat kanan dari kiri, nggak bisa kemana-mana lagi. Ke kanan ditembak dari kiri, ke kiri ditembak dari kanan, pusing 7 keliling dan dianterin mobil lagi Flo. Kurang enak apalagi The Aneh, mereka dapat kill, mereka dapat mobil juga. ASL akan langsung melanjutkan rotasinya kembali. Tidak ingin melanjutkan fight di arah gorong-gorong ini karena terlalu bahaya setupnya untuk mereka sendiri. Ya, tapi kita bakal lihat ini juga dari tim ASL setelah tadi kehilangan player mereka. Ya menurut gue sayang banget sih. Itu harusnya nggak kehilangan player karena mereka mau cabut, bukan mau perang dengan gorong-gorong, tapi disamperin gorong-gorongnya. Tapi tiba-tiba ter-HBD dari orang yang ada di gorong-gorong dan setupnya dia udah nggak bisa di backup lagi karena itu open field. Betul. Nggak ada gundukan-gundukan lagi, hanya ada gorong-gorong doang. Masuk ke gorong-gorong malah mimpi buruk. Dua playernya udah nungguin. Betul, tapi ya itu pas yang gue bilang. Dia kan mau cabut, mau ke bukit, masih ngapain ngecek gorong-gorong pas nggak ada manfaatnya gitu loh. Nah itu dia. Lu ngecek gorong-gorong, kalau nggak ada orang, oh oke guys nggak ada orang, cabut yuk. Bukan satu spot yang wajib untuk dicek kayaknya. Iya, kalau dia mau nge-scouting ke depan tadi ke bukit gitu kan, ketimbang ngecek gorong-gorong. Saya setuju dengan itu. Mungkin patch baru ada looting di gorong-gorong. Makanya ada pengen di gorong-gorong. Ada ini apa? Airdrop ya? Kayak di Vikendi kan yang apa? Goa. Posto itu ya? Yang enggak Goa. Iya Goa. Posto ya bener ya Posto. Iya. Wow, ini juga Secret Jin bakal nembak Alpha 7. Mobilnya tergelincir. Seorang diri aja bahkan ditabrak, dilindes, dihantam langsung dianterin ke lobby. Betul, kita bakal lihat ini Rozok cukup berdarah di mana Alpha 7 dan juga tim Secret Jin bakal fight di awal permainan kali ini. Bermain dengan cukup pelan, tidak mau terburu-buru kali ini ya dari pemain-pemain TSJ. Rozok masih sudah nggak masuk sih. Iya, itu Rozok nggak masuk ke dalam zona, tapi dari Gwyn udah ngedenger bunyi-bunyian lagi. Beberapa putaran-putaran mobil yang ada di sekitar Rozok masih disisirin loh. Disisirin bener-bener daerah Rozoknya, nggak ingin dilepas sama Secret Jin. Ini meta mereka udah meta pemburu ini. Ini meta pemburu ini. Bener-bener meta pemburu. Hunter mode. Betul, hunter mode. Udah mulai mencari, udah nggak nunggu-nunggu lagi. Betul, ini udah bukan menunggu lewat tapi dicari. Ini di mana ngumpetnya dia? Tapi agak rugi nggak sih Flo? Jadi ngebuang waktu lo untuk masuk ke dalam circle berikutnya juga. Mungkin dari TSJ udah tahu pas. Sekarang udah telat masuk ke dalam zona. Masuk ke jembatan ya terobos nih, yang ada mati. Sekalian aja gue mati-matiin orang yang gak masuk ke jembatan. Kalau nanti circle-nya ke arah SMB, yang bakal padat itu daerah-daerah Very Pier menurut gua. Very Pier dan juga yang kanan, ujung Milta. Dan juga daerah farm. Betul, Numpuk Primorsk juga soalnya, mungkin bakal rame untuk nyari kapal dan langsung nyebrang ke arah SMB-nya. Bahkan kalau lihat di minimap kita nih, itu udah ada satu tim yang rotasi lewat jalur laut, tim nomor 23 dari Navi. Lewat ini Romorati double ya? Betul, dia udah langsung lewat belakang. Iya. Ini yang Navi. Oh yang belakang Navi, gue kira TS. Kalau TS udah Romorati, terobosin ini ujung-ujung tepi-tepinya. Kalau Secret Malaysia itu yang dilakuin sama kayak Morp Team. Morp Team suka banget ngambil sisi ini karena ini sisi yang paling dekat buat nyebrang dari pulau utama ke arah SMB. Iya, titik paling dekat ya. Selain dari ujung farm, tapi ujung farm ada compoundnya jadi susah. Betul, dan biasanya yang dari compound ujung farm itu cukup dekat dengan jembatan sebelah kanan. Betul. Jadi masih bisa dikeker pakai scope 6 atau scope 8. Padahal pas notabene kalau lihat jembatan kanan aman loh tadi, nggak ada yang ngebegalin. Kalau cepet. Sekarang tadi kosong. Kalau sekarang masih kosong kan? Kosong tuh. Tapi ada footballist kan tadi yang udah ngontrol daerah sana. Iya, tapi footballist kayaknya nggak ngambil di perempatan pertigaannya lagi di bukitnya. Iya. Kalau mau pas lagi maju tengah-tengah jembatan turunin mobil tapi tampaknya ketangkep juga kali ini sama si Tuking kali ini ya. Betul, Tuking. Bukan tukang ya, kalau tukang itu nicknya Onyx dulu.
Siapa? Sinik. Sinik ganti tukang, terus Nicknya nggak ngebawa hoki, dia balik lagi ke Nick. Kenik ya. Tukangnya ini ya, 2 Kang nih. Iya. Tukang 2 Kang cuy. 2 Kang. Dan nggak bawa hoki cuy. Habis itu dia balik lagi ke Nick. Cuma pakai berapa turnamen ya dia? Seturnamen doang. 1 ke 2 turnamen, habis itu dia balik lagi ke Nick. NIKK. Terus dapat Terminator. Habis itu dapat Terminator lagi. Memang itu kalau kita ngomongin nama, ya banyak orang bilang lah, nama ada yang membawa nasib baik, ada yang membawa nasib buruk. Kalau ini namanya nasib baik atau nasib buruk ceritanya nih. Itu King ya. Datang tiba-tiba bakal di happy birthday begitu aja. Ren mencari 1 player naik ke bagian 2 Tukai. Saudaranya Tukang nih naik ke bagian rumah Harry Potter. Tukai, Tuking, Tukang, langsung nembak lagi tapi tadi Tukai belum menemukan targetnya. Kita bakal lihat dari tim Zeus Ada yang Ronin. tenggelam. Ada yang tenggelam tampaknya. Oke. Paru-parunya masukkan air guys. Wah, Cosmos juga datang, tapi bakal di-spray langsung. Bahkan ternyata Ren yang knock terlebih dahulu. Kontrol yang begitu baik dari Secret Jin dan langsung turun Tukainya. Memfinishing 2 player dari pemain TU. Mulai mengepus lagi, Q seorang diri aja di bagian tangga. Commit push yang begitu rapi dari Secret Jin. Betul, tampaknya dari tim TU yang hanya bermain dengan 3 anggota mereka pada kali ini terlalu agresif mengejar tim Secret Jin ya. Itu over PD kayaknya dia. Over PD. Over PD banget. Dan kelamaan pas kalau mau maju ke dalam langsung gitu. Karena lu udah tahu lu ngeliat 1 orang tadi naik ke atas, Nggak kenapa mungkin nggak langsung sendiri. tabrak aja? Nggak mungkin sendiri dianya. Harusnya gasin aja tadi tuh. Kalau Lempar gua bom, paksa dia keluar dari ruangan kecil, atau enggak nggak usah ngelempar granat lah. masuk aja udah. 3 Fake- orang masuk, 1 fake orang keluar. aja. Yang penting lempar, entah itu smoke, stone grenade, atau bahkan granat beneran juga nggak apa-apa dah. Tapi setengahnya ada 1 utilities yang dilempar ke atas buat ngebuat dia panik. Betul. 3 orang masuk, 1 orang nunggu dari jendela. Pas dia lompat, tembakin. Nah, tinggal prediksi keluarnya lewat jendela yang mana. Itu rumah Harpot sih ada berapa bendera ya? Jendela ya? 1, 2, Tiga ya? 3, 4, Kan 6 dua di- harusnya Oh, per unitnya ya? per unitnya. Iya, 6. 6 itu atau ganjil 8 dong. ya? Kan yang belakang cuma 1 jendela, kotak Oh doang. iya bener, gua kira yang di ruangan kecil 2, itu 1 doang ya? Satu kotak Iya, doang. itu 1 kotak doang. Tapi Tuke jatuh tampaknya dan langsung ditumbangkan oleh seorang Soulless. Tampaknya TSJ bakal lewatin jembatan, ada yang nge-HBD. Wow, di HBD langsung oleh tim DA yang lagi menunggu di jembatan di hak. Wow, my god, gue bete banget liatnya di HBD dari dalam mobil loh. Ya temennya udah keluar nge-HBD, temennya nongol lagi dari dalam pick up-nya. Itu 2 sisi sih Oh emang yang my harus dia God. kontrol. Jadi wajar banget kalau dia bener-bener kaget dan bingung mau ngontrol yang mana. Dari arah truk keluar 1, dari depan mobil truknya keluar 1 juga. Gue kira ya pas ya, gue kira mereka tuh udah tahu yang di pick up. Ternyata enggak, nahan-nahan dari tadi. Yang nembak baru yang tadi doang, Yang di keluar dari depan mobil truk. kan, Heeh. dari sebelah mobil kan. Betul. Yang dari pick up belum, dari bak mobil wah, gue kebayang bete jadi dia sumpah. Lagi mau nembak yang kanan, tiba-tiba di depan muka lu ada badan orang nongol dari mobil. Ya itulah PUBG Mobile, harus fokus guys ya. Harus fokus, dan yang dilakuin sama DA itu strategi pembegalan basic loh. Basic. Ya basic Bukan standar. yang bener-bener kayak ekstrim, misal lu naik ke atas, lu setup dari bukit kanan, bukit kiri nunggu orang lewat. Enggak, tapi bener-bener ditungguin di ujung jembatan. Itu basic. Itu basic, itu standar banget kan. Betul. Dan ya namanya lagi turnamen terbesar gitu kan. Kadang-kadang yang lu ekspektasi yang ribet-ribet, ternyata lu kalah sama yang basic gitu kan. Iya. Kan lu expect-nya ada orang di jembatan, ada orang lagi begal pakai mobil banyak gitu kan. Enggak, nunggu digentong gitu kan. Itu di luar prediksi tadi sih. Kaget. Gua salut sama DA, dia sukses ngelakuin HBD yang basic kayak gitu di turnamen dunia kayak gini. Iya, dan efektif. Dan efektif. Biasanya strategi-strategi basic kayak gitu tuh udah nggak berlaku lagi, karena bahkan di Weekendy ada 1 kompon yang ada truk modelnya kayak gitu juga. Iya. Orang pasti ngecek karena sering dilakukan di turnamen-turnamen tingkatan nasional ataupun internasional yang belum sebesar PMGC gitu, masih di Asia Iya. atau di SEA gitu. Zaman dulu sering gitu kan. Zaman dulu, harusnya sekarang tuh udah mulai aware dengan hal-hal yang seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan ini proses dipulangkannya TU menuju ke arah lobby tadi EUT. replaynya. EUT pak. Iya, EUT. Oh, TU EUT. sih, betul. Tapi EUT. si Kenji juga bakal pulang kali ini setelah perang dengan tim TU ya. Akhirnya pulang juga ke lobby. Koreem ambil rotasi lambat dan tidak ada pembegalan ternyata di arah jembatan. Malah dia yang pengen mau begal ngebegal. juga nih. Dia mau ngebegal kan? Siapa yang mau dibegal? Siapa yang belum nyebrang? Ewan berarti. Ewan. Ewan yang belum nyebrang. Alpha Ya? 7. Oh iya, Alpha 7 astaga. Sama-sama A depannya. Iya, sama-sama A depannya. Dan Footballis juga sudah mulai mengambil bagian yang agak sedikit tinggi di sekitar SMB.
Ini batangnya gede amat. Ini nge-cover 2 orang bisa cuy. Wow, impressive. Impressive. Oke, Alpha 7 lolos. Tidak di-lock ternyata secara komit oleh 4AM. Kenapa sih belum? Jangan dilanjutin, kalau dilanjutin pas jadi aneh. Iya. Cukup sekali aja lo ketawanya. Tapi kita bakal lihat kali dari tim 4AM yang nambah nebein zona yang cukup sakit. Semoga perhitungan mereka benar karena depan mereka cukup banyak tim yang sudah membegal area-area ujung dari SMP. Iya, dan dari ASL tadi, itu dia ASL masih berenang, terus dari jembatan kiri juga execute masih berusaha buat nyebrang. Footballis DA akan masih HBD. ngotot loh. DA masih ngotot buat jaga jembatan sebelah kiri tadi. Akan kita lihat wow momen kali ini. Wow. Skip. Benar. Wah. Wah. Mati. Wah. Nggak turun loh. Iya. Percaya sekali dengan temannya. Percaya Tapi dengan sepertinya teman. bakal di-bredet sama peluru panas. Suk sudah mulai turun dari arah mobilnya. Kali ini Solkai di balik satu UAS berusaha untuk menjatuhkan satu player. Kali ini Lutz juga sudah mulai turun dan akan nge-press formasi dari 4AM. Betul, kita bakal lihat seorang Lutz juga bakal bertahan melawan tim 4AM, tapi Svan dari high ground mengcover. Tapi Nice. malah yang di cover balik oleh sama seorang Solkai. Tumbang Svan menyisakan Suk seorang diri. Wah, tapi terkena splash damage dari granat. Lutz masih berusaha untuk melempar granat berikutnya. Smoke sudah mulai bangkit dan hampir saja connect ke arah Suk. Tipis tadi untuk memberikan cicilan damage berikutnya. Belum ada healing lagi dari Suk. Granat masih terus untuk dilemparkan. Ini udah menjadi bad move buat Suk. Iya, dia cuma bisa ngepron, lempar asap dan berharap dia nggak mati. Betul, dan ada sedikit distraction karena datang dari arah belakang Alpha 7. Launya udah kenok. Leon si ASL ya. Wih, dibakar Solkainya Pas lo. banget bakarannya. Terbakar. Lihat DPS-nya. Lihat DPS-nya. Panas sekali Lihat, Solkai. panas Maju di banget depan. dan langsung di commit push. Dan bakal langsung tumbang kali ini. Alpha 7 di pelanggaran lobby, tapi Solkai terbakar hingga kenok. Damage Molotov OP banget, parah. OP banget sekarang. Itu baru kincek bentar loh, Mas. Belum lama dia. Iya. Itu bener-bener baru ngedrop, meledak, Kabur. udah. Dan DPS-nya, wah itu kayaknya DPS-nya 25 sampai 20 nggak sih? Bro? Per ticknya. Ya apa 15 ya? Karena, wah itu kayak 15 sampai 20 deh. Perih banget, tapi tampaknya ada yang lebih perih lagi yaitu kenok di luar zona kali ini ya. Iya. A1 menjegal pergerakan tim RRQ. Ternyata nggak cuma BTR yang dihajar juga, tapi RRQ semua diserang sama A1 karena mereka tim paling agresif di PMGC kali ini. Iya, Tim untuk yang nggak pandang bulu, tim yang nggak peduli lawan siapa, yang penting perang. ora fight, ora smile ya. Para fight. Ini Para fight, penggantinya para tim smile. X di SEA ya. Ya, dan ini enaknya SMB sekarang, deket bangkai-bangkai pesawatnya ada lekungan. Iya. Ada cekungan. Iya. Jadi enak banget dibandingkan sama Irengil yang sebelumnya. Kalau dulu kan sekali lu kena di open field, otomatis. Karena flat tanahnya, gak ada Iya. lekungan, gak ada cekungan, Sekarang- pokoknya bener-bener flat. Tanpa kendaraan pun, lu bisa bertahan agak lebih lama. Betul. Dan ada batu-batuan kecil tuh, Pas. Kecil-kecil. Yes, ada beberapa tambahan-tambahan. For Angry Man. Inilah di bagian tengahnya. Waduh, ditembak juga ternyata. Bahkan lihat tuh sampai naik ke atas. Arni. Ini sampai di ujung sayap bangkai pesawat loh. Itu udah sakit sih. Blusannya udah sakit dan Itu harus sakit. kalau gue jadi Meku harusnya gue cabut udah turun. Iya, tapi gimana? Dia mau nyari kill karena dia kalau nggak salah tinggal. Oh enggak, masih berempat kok, nyebar split ya. Ya, emang bener-bener nge-split. Ernie pun tumbang RRQ. Ya, tumbang Selesai. sama Iwan. Betul, tinggal 9 tim. Ini tim galak banget sih, Pas. Itu galak banget Galak cuy. banget. Semua yang dia ketemu dilawanin, Pas. Nggak goyang lawan siapapun dia. Walaupun helm udah pada hilang, mereka bodo amat. Kayaknya udah hajar aja. Ora fight, ora smile. Orang smile. Mereka bilang rotasi nomor 2, Betul. fight nomor 1. Yang penting perang dulu. Kalah menang itu hal biasa cuy. Setiap Betul. turnamen ada kalah menang. Yang penting mereka coba dulu. Kalau buat mereka, Pas. Buat apa gue rotasi, terus mati, kok gue bisa perang. Betul. Dan matiin orang lain, lalu rotasi gue enak. Mending perang, ngekill 8, ngekill 9. Placementnya nggak terlalu bagus, tapi yang jelas poin kill mereka gede dan ngebawa poin yang lumayan daripada step by step ke zona tiba-tiba dipotong malah ABD. ada di hashtag 12, hashtag Betul. 13. Atau bisa masuk nomor 6 tapi nggak dapet kill banyak. Betul. Itulah style masing-masing tim ya. Dan A1 gue rasa cukup efektif dengan style mereka. Mereka itu salah satu tim yang dengan hanya main seminggu itu masuk ke peringkat nomor 12 nggak salah. Tapi seberapa lama mereka akan sanggup bermain konsisten seperti ini? Tempo kayak gini tuh susah dijaga soalnya. Karena sekali lu takut atau sekali lu goyang,
itu susah mempertahankan temponya. Lebih ke mood goyang itu udah bahaya banget. Udah bakal berubah semuanya. Betul, perlu stabil ya. Ya, Perlu harus stabil dan stabil selalu banget. on point. Tapi Betul. tampaknya ada yang on point juga BTR. Ryzen langsung headshot pemain dari tim TS. Dimaju langsung tanpa Ya, ampun. mereka pengen nge-retake posisinya tim Secret karena ini posisi yang prima banget, ada di high ground, ada obstacle baru juga, tapi satu pemain berhasil diamankan, Microbay tumbang begitu aja, Zuxi juga berhasil diamankan begitu saja kali ini. Ryzen masih mencoba untuk mengintip dan berhasil mendapatkan U-Hack, namun trading terjadi. Luxi, last man standing dari Red Aliens, harus melakukan setup smoke yang terlebih dahulu, sementara Secret juga memanfaatkan momen ini untuk melakukan revive. Oh, ada DA tapi join the fight. Mereka bakal coba mengganggu tim Secret dan ini momen untuk BTR kembali melakukan revive cepat-cepatnya. Betul. Mereka belum ada secure point sama sekali, sementara di sisi lain dari Konena Power juga sedang melakukan fight. A1, satu pemain mereka dipulangkan berjuka arah lobby. DA perlahan-lahan bakal nge-retake posisi dari tim Secret. Ini momen banget buat BTR nge-repositioning posisi mereka dulu. Betul. Dimana Dan dari revive tim dulu. DA ngasih space ya untuk tim BTR coba nge-revive teman-temannya. Betul, dan granat masih terus dilemparkan menuju ke bagian tengah, melewati smoke-smoke yang sudah mulai di setup. Ini ada 9 smoke kurang lebih yang udah pop up. Dan Bigetron udah mulai ngeflank, tertangkap ternyata Luxi kali ini yang tumbang setelah menyelamatkan 3 teman yang lainnya. Ryzen masih bisa proning dan masih harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Through the smoke dari Matoy berpindah tempat lagi, tapi kali ini granat yang begitu baik dari seorang Zuxi mendapatkan satu player. Ingin dilemparkan lagi menuju ke bagian seberang dari kotaknya dan akan segera meledak, namun masih berada di bagian atas dari kotak. Hanya ada ice shoot dan kali ini U-Hack berusaha mendapatkan satu player dan untungnya masih ada backup dari seorang Ryzen. Masih bisa ter-revive Microboy yang ter-take down, namun dari Rex masih melemparkan granat hampir saja membuat Microboy menuju ke arah lobby. Tapi Molotov yang kali ini bakal dilempar, granat masih tercover dengan satu tumpuk semen yang ada di sekitar sana. DA juga perlahan-lahan bakal nge-push menuju ke arah tim Secret. Mereka tersandwich oleh 2 tim yang berusaha meretake posisi mereka. Betul, itu bakal dari BTR pelan-pelan dari pasti meratakan tim Secret dan dengan sangat kelihatan. rapi bertahan mereka di balik kotak-kotaknya. Betul, dan akan langsung di-push. Ternyata kali ini masih ada jump shoot, tapi 3 player yang harus dihadapi. Berhasil mendapatkan satu, Luxi bakal di-reload terlebih dahulu, namun ternyata satu pemain dari DA mengambil kesempatan ini. Red Aliens harus pulang di posisi ke-6. Mereka membawa pulang berapa total point tadi? Belum 23? kelihatan. Oh itu Belum total kelihatan. keseluruhan ya? Itu total dari 2 game yang mereka mainkan 23 Betul. poin. Itu harusnya lumayan sih. Peringkat 6 itu membawa 4 poin. Harusnya kill mereka 4-an ya kurang lebih. Tapi chaos banget tadi emang tuh. Itu chaos posisinya. banget, tuh fight tadi chaos banget. Betul. DA untung banget sih. Tadi gua kira tuh BTR yang lebih bisa ngatur temponya. Mereka healing-healing dulu, setup dulu, biarin si DA sama Secretnya perang. Tapi Secret tercover satu box yang menutup angle mereka dari arah DA. Makanya Secret tadi pede buat commit ke arah BTR. Kita bakal lihat kali ini juga dari seorang kill switch pelan-pelan bertahan. Spray down dari Selim menuju ke arah bawah, tapi belum menemukan targetnya kali ini ya. Betul, sementara Silas masih harus bergerak lagi masuk ke dalam zona. Navi udah mulai kelihatan pergerakannya, punggungnya Tawan kelihatan, tasnya kelihatan, masih terus di tapping. Tapi DA cukup percaya diri untuk terus melanjutkan pergerakan. Ada Konenda Power di kiri mereka, akan langsung nembus cover cukup bagian dalam dari smoke yang mereka bakal turun dari arah Wasek. Close combat kali ini Gonzo cukup low HP-nya, dia masih bisa menutup dengan melakukan proning. Tapi sepertinya masih ingin dicari, masih ingin dicari, lempar granat lagi. Satu orang bakal melakukan backup, tapi cukup pede Silas berdiri dan melakukan lean pick menuju ke arah sebelah kiri, mendapatkan satu orang playernya. Teman-temannya knock, tapi masih ada yang bisa melakukan healing. Saulus cukup tenang untuk melakukan healing, dan kali ini Selim masih terkenok. Akan diberikan waktu untuk melakukan healing sebelum menyelamatkan Selim terlebih dahulu. Smoke sudah mulai di pop up kembali. Satu player sudah mulai terlihat di arah sebelah kiri dan di arah sebelah kanan. Proning shot yang gagal. Silas mendapatkan satu player lagi dan lemparan satu utilities melewati celah-celah mobil UAS. Betul, tampaknya semua sudah mulai sayang pukul-pukulan, tinggal 5 tim tersisa dan juga 12 masih alive. Knock and mulai terjadi juga di mereka KP, tinggal menyisakan satu player kelihatan. lagi. Tapi Execute bakal pulang ke arah lobby dan tampaknya KP akan menyusul juga di posisi keempat. 3 tim tersisa dari Footballis, DA dan juga Navi. Lemparan bonus solo kayak menuju ke arah Navi di balik connect. satu broken wall dan juga satu pos kecil. Connect satu dan tinggal satu player lagi yang tertahan. Solkai kembali melempar bom Wah, dan selesai. memulangkan tim Navi ke arah lobby. Oke, tinggal 2 tim yang tersisa. 4 lawan 2. Footballis apakah bisa mendapatkan WWCD atau ternyata DA dengan 2 player mereka yang bisa mengambil dan mengamankan WWCD untuk di match kelima hari ini. Dari Solkai cukup percaya diri, motornya langsung digerakkan maju ke depan sana karena ada 3 orang di arah billboard ini. Di arah tower ini yang bisa nge-backup satu player dari Footballis yang berusaha nge-push.
Burst tapping DP yang begitu baik tadi, hanya menyisakan Slim saja. Sulkay sudah mulai nge-flank menuju ke arah sebelah kiri. Circle-nya menjadi sebuah Lovasin. penentuan akan menuju ke arah mana, tapi Slim tertembak ternyata oleh Sulkay, dan winner chicken dinner untuk Footballis di match yang kelima. Betul, itu last zone-nya kembali. Zone tampaknya pesawat sudah terbang di atas game terakhir kita kali ini di atas Miramar. Di mana arah pesawat dari El Azhar menuju ke arah El Pozo ini akan sangat menyulitkan turunnya tim Aero. Yang kali ini pindah. Kampung militer is my city. Kalau kata Aerowolf langsung pindah dari LL menuju ke kampung militer. Dan Tampaknya RRQ kayaknya bakal ke El Pozo. harusnya El Pozo. Harusnya Clear. El Pozo, Itu RRQ. clear El Pozo soalnya. Ya, diselamatkan dari flag pad-nya ya, langsung menuju ke arah El Pozo. BTR terjangkau menuju ke Pekado. Yang ngeribetin itu tim-tim yang ke arah Valle del Mar, Puerto Cuma Paraiso, LL itu bete banget. Kecuali circle-nya ke bawah. Ya, jadi sekalian OTW ke circle. Betul, nggak bolak-balik ke circle, ke looting, ke drop zone mereka, looting terus balik lagi ke circle. Maklum Apa ya, sih? game terakhir Game Miramar. terakhir Miramar. Ada yang rotasi pakai 5 mobil kah kali ini? Iya betul. Zaman kapan? Tapi lucu ya pas. Itu kita nggak sadar. Heeh. Dan lu nyambut lagi? Ya betul banget. Ya, masa kita sadar tuh pas nyampe rumah, nyampe kamar hotel. Flo, lu sadar nggak sih? Tadi gue bilang kita ada Itu- orang rotasi pakai 5 Itu juga mobil. gara-gara ada yang ngetek. Apa? Ada Iya. yang ngetek bilang pasta Wolfie halu kah? Bilang satu tim rotasi pakai 5 mobil, kan satu tim berempat. Terus gue juga kayak bermikir, juga ya. Habis itu keluar dah nyari sate cumi. Itu udah makanan yang paling gua kangenin selama di Taichung kemarin Sate kayaknya itu cumi, sih. nasi goreng. Sate cumi nasi goreng yang ada di ini food court. Wah, itu udah paling the best sih. Enak gitu. Satu porsi berdua. Deket ini ya, apa nama mallnya? Uerma, Wama. Wama. Deket Iya. Wama ya. Mantap ya. Mantap kali. So, back to the beat. Back to the game. Loops yang drop zone-nya kali ini mencar-mencar, cukup berani. Nova Order juga cukup berani menembak AK tanpa adanya scope. Betul, dia berarti tim Akanoskop ya. AK no scope. Karena ada juga player-player yang suka menggunakan tanpa scope untuk AK dan TP-TP terus terkenal oleh seorang Order menuju ke arah sini. Tampaknya A1 kali ini kabur ya, bukan Ora Fight Ora Smile karena nggak punya senjata. Tapi matanya dia tajam banget. Wah gila sih Order sih, matanya bener-bener tajam banget dia. Tuh, lihat mata dia tuh, tatapan dia ke HP-nya. Iron sight doang loh. Itu Atau sampai jangan-jangan kacamata dia udah scope. kacamata scope. Kacamatanya udah nge-scope. Jadi dia nggak butuh scope di in game. Karena kacamata udah nge-scope, auto scope ya. Kacamatanya udah nge-scope. Bisa diatur mau kali berapa. Bisa diatur, bisa di-adjust. Sampai AK dia tadi kali 16 ya. Wah itu zoom in-nya udah bener-bener zoom se-zoom-zoomnya. Zoom zoomnya. Zoom se-zoom-zoomnya. Zoom. Oke lah, kita bakal lihat DRS juga yang kali ini bertetanggaan dengan Chariho dari Loops. Ya, ini ada Mafia Ninja yang tampaknya masih bingung ya mau jadi Mafia atau mau jadi Ninja. Jadi dulu dimasukin ke nama dia, Hah? muter-muter mencari korban tapi belum menemukan di daerah dia. Karilho kali ini masih berusaha juga untuk mencari posisi dari Mafia Ninja, bakal langsung back off dan kembali mendekati ke teman-temannya. Ya, dan belum ada fight yang berlanjut secara terus-terusan, hanya sekedar pengamatan early game aja. Baru satu player yang dipulang. Wait, ini satu player dipulangkan atau satu tim ada yang tidak lengkap? Oh, Godsend kembali bermain hanya dengan 3 player aja, Flo. Godsend kali ini ya. Ya balik lagi, peraturan di BMGC itu keras. Kemana ya satu orang ini nggak main 2 match berturut-turut? Banyak kemungkinan pas. Oke. Banyak kan, bisa dia yang telat, bisa dari sistem anti cheat Tapi- nyala. Tapi kalau telat 2 kali ya gimana gitu? Nggak mungkin sih kalau telat 2 kali. Mungkin ada kesibukan lain Bukan kali. Godsend tadi. Tadi Godsend bukan sih? Tadi TU. Emang tadi TU ya? TU, dan name.
telat, Heeh. bisa anti cheatnya nggak nyala atau Heeh. faktor-faktor lain gitu. Karena kan rules booknya ketat banget. Betul, terus banget ketat dan spesifik. Dan ini on time banget. Kalau kalian lihat ya, kayaknya ini salah satu turnamen juga dengan internasional yang on time terus. Mungkin sempat di awal-awal minggu pertama itu weekdays dan juga super weekend pertama sedikit ngaret karena ada beberapa adaptasi juga dan penyesuaian tentunya dengan berjalannya turnamen tingkat dunia Betul. secara online. Tapi setelah itu on time terus. Ada bedanya pas, telat karena technical issue dan telat karena ngaret. Oke. Beda gitu kan. Dan ini telat karena technical issue. Betul, waktu itu kan. Tapi jadi ngaret. Gimana tuh? Ngaret yang gue maksud gini Pak. Nah gini. Gimana? Biasa kan break 5 menit. Ah. Tapi kalau biasa kan panitia kan kayak ya udahlah 8 menit lah, 10 menit lah gitu Ah. kan. Pas masuk undur dong 5 menit. Betul. Next game-nya sama. Pas udah kelar game, Oh. break 10 menit ya. Tapi 17 menit baru dipanggil semua masuk ke dalam. Oh, oke. Atau udah masuk, belum pernah masuk room, tambah lagi 5 menit. masuk Berarti room. ini bener-bener ketat ya. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi semua tim harus tertib menyesuaikan waktu yang sudah dibuat. Misal jam 18.00 semua udah masuk lobby, ya udah masuk lobby semua. Nggak boleh ada Iya. yang ketinggalan. GAC harus sudah on, ya udah harus di-onin. Jangan sampai belum di-onin karena lu masuk lobby, dicek GAC-nya belum connect, ya udah di-kick. 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 Nggak ada dibilang, bro tolong dong nyalain GAC-nya. Nggak ada. Karena itu udah tanggung jawab per player kan. Udah Manajemen dan player. Karena mereka udah menilai, mungkin ya dari panitianya sendiri udah menilai ini professional team, professional player. Kalau hal basic dari rules book aja nggak mereka taatin, berarti lu bukan pro player. Belum memenuhi standar pro player. Ya, karena kan pro balik lagi yang pernah kita bilang, ada dua. Pro jago main atau profesional dari segi sifat. Sikap betul. Sikap juga. Jadi ya keduanya harus dipenuhi. Ya. Skill harus jago, sikap juga harus bagus. Paket lengkap tuh. Paket lengkap. Paket lengkap. Itulah kalau pro mau player dibilang yang pro sesungguhnya. Betul. Kalau cuma dibilang pro jago mah banyak di klasik yang jago-jago. Betul. Tapi kalau dibilang pro yang jago dan juga sikapnya oke banget, Ah, dan sikapnya bukan cuma maksudnya baik ya, tapi betul. dalam arti dia profesional, dia mengerti juga hak dan kewajibannya, Yes. dan menjalankannya keduanya, hak dan kewajiban dia. Mengerti kontrak lah dan Betul. tahu porsi hak dan kewajiban karena ada yang rata-rata pengen nuntut haknya tapi kewajibannya nggak dipenuhin, ada yang kayak gitu. Betul. Tapi perlu tahu juga haknya apa pas. Nah itu dia Perlu makanya juga. kalau kalian jadi pro player kontrak dibaca, Jangan cuma lihat jangan nama. cuma lihat nominal, digaji tanggal berapa, tanda tangan materai 6.000. Habis itu ada kekurangan gaji, ada kekurangan fasilitas, ngomel-ngomel. Jangan. Baca semuanya. Mau Itu- hurufnya fontnya cuma 7, Baca. cuma 3, size fontnya baca. Mending beli kacamata perbesar Iya. 10.000 daripada. Daripada lu kehilangan duit yang ada di kontrak. Betul. Ini tips buat teman-teman ya yang mungkin satu hari pengen jadi pro player. Dibaca, Betul. dibaca. Oke, kita bakal bahas kembali gamenya karena ada beberapa tim juga yang sudah mulai rotasi dan agak sedikit bentrok. Namun belum ada spray dari beberapa tim yang sudah mulai bentrok ini, termasuk Gatsen yang barusan aja ngebiarin satu player dari Navi lewat. Mungkin juga faktornya adalah angle terlalu kecil. Betul. Nembaknya tuh susah kena peluru dan dia nggak mau wasting peluru dan nggak mau kasih informasi. Dan ini Siapa bagi, tahu speednya kalau- kenceng. Iya, udah ketahuan nih nembak nggak kena, dicegat di depan kan. Mana tadi yang nembakin gua tuh ditunggu-tungguin Malah di- dipotong rotasinya. Betul. Iya, makanya resiko jadi dia mikir, dah mending gua nggak nembak dan daripada nembak dan nggak kena. Dan kayaknya Flo ya, BTR tuh belajar dari pengalaman Miramar yang sebelum-sebelumnya, di mana mereka dengan cepat meninggalkan Pekado. Pekado, terus circle-nya ke Pekado. Sekarang kalau kita lihat di map yang kita punya, dia nggak bergerak sama sekali dari Pekado, nahan di Pekado. Belajar dari kesalahan. Kalian kalau penasaran, kalian buka YouTube-nya PUBG Mobile Esports, cari yang map stream. Cari yang map stream, kalian bisa perhatikan rotasi dari berbagai macam tim. Betul, itu cukup clear ya. Cukup Clear. Dimana BTR tuh udah kapok ninggalin PKD terlalu cepat karena kemarin tuh bener-bener wah the real gocek dah. Dan akhirnya berpindah juga. Nah, ya itu kena gocek freestyle kemarin pas. Betul. Udah keluar dari PKD. Malah PKD cuma di ujung banget pas. Pental ke Tapi ujung. bisa ke sana lagi. Mereka mendekat dikit. Semua tim udah ngasih PKD, mental lagi ke PKD. Betul. Ini kayaknya BTR lagi bercanda dah. Lu gerakan vehicle mereka kayak nggak menandakan ingin rotasi banget gitu. Langsung tadi mereka kan. Telakson dulu, terus mau Tabrak-tabrakan. body-bodyan dulu, rotasi pakai Tayo, pakai Merado, disangkanya main bom kar. Kayak gua sama lu bisa main kan. Ya begitulah Gua serempet kalau ke turnamen tembok. di bawah fun biar nggak terlalu stres ya. Betul. Karena baik lagi ini turnamen panjang loh. Betul. Turnamen panjang sama turnamen 3 hari beda cara mainnya. Beda sama yang lo bilang, maraton sama sprint itu beda. Skill yang dibutuhin beda. Yes. Tubuh yang lu bangun beda gitu kan.
Pasti. Mentalnya juga harus beda. Makanya kita harus tetap dukung guys, apapun itu hasil yang didapatkan oleh Airwolf dan juga Bigetron. Karena yang kita harapkan paling utama ini, goal gua sih dan harapan gua, ekspektasi gua ya, dua tim Indonesia ini setidaknya bisa lolos ke grand final terlebih dahulu. Betul. Berapapun placement yang mereka dapatkan di regular season, gua jujur bodo amat, yang penting mereka bisa lolos ke grand final dulu. Karena gengsi sebenarnya tuh lebih di grand finalnya sih. Lebih di grand finalnya. Kapan lagi lu masuk turnamen dunia, lolos dari regular season, masuk ke babak grand final? Betul. Karena balik lagi kita bakal lihat juga biasanya dalam perolehan poin ya. Airwolf itu kalau di regular season pas nggak terlalu galak-galak banget. Sedikit santuy mereka. Tapi ketika sudah sampai ke grand final, biasanya itu saatnya mereka menggila. Tapi tanpa kita bakal dari tim Nova bertemu dengan tim FUT Footballist. Depan mereka akan Kajimi HBD. Sudah bersiap-siap, sudah menyiapkan kuenya. Lilin menyalakan, akan ditimpuk kuenya kali ini kepada seorang Raum. Kali ini sudah terlihat Raumnya dan di HBD tidak. Belum connect tembakannya. Tapi informasi setidaknya udah mulai masuk Dan dan, di sudah HBD. mulai dapat satu persatu. Tapi trading knock ya. Trading Trade knock kali knock ini. dan bertambah kembali sebuah kerugian untuk Footballist karena setup mereka mudah untuk dibobol. Footballist menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, tradingnya tampaknya dimenangkan sangat jauh oleh tim Nova dan hanya bermodalkan 1 knock dan mendapatkan 4 kill ya di awal permainan kali ini di daerah Junkyard. Ini baru menang mutlak. Ya, no debat. No debat. Dapat 4 kill, nggak ada korban. Knock 1 doang lagi. Ya korban hanya sekedar kenok, tidak sampai kehilangan player mereka. Bahkan knock 3 pun masih gue bilang menang. Iya, karena masih bisa ke revive. Betul. Intinya nggak ada player yang dipulangin ke arah lobby, itu menang mutlak baru. Ya, no debat. Wow, Execute juga perang sama Oke. Secret. Dengan tim Secret ya tampaknya Betul. bom melontarkan kena juga. Belum terlalu banyak fight terjadi ya selain pick off kecil, tapi kenapa kita nggak pindah? Oh, kita pindah akhirnya. Ditabrak. Langsung ditabrak tanpa ampun. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Secret langsung lempar bom ke bawah menghalangi pergerakan dari tim X untuk menuju ke arah rumah mereka. Tapi Rex lagi merangkak pelan-pelan guling-guling ke arah Yuhai untuk diselamatkan. Awas, itu granatnya matang banget tadi, dilempar ke bagian seberang dan kelihatan angle shootnya. Wow, 2 player free shoot dari Secret. Langsung dari arah jendela mendapatkan 2 orang ke knock, 1 revive kembali ke knock dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Backup fire dari Mato juga sukses mendapatkan 1 orang. Tradingnya tidak terlalu menguntungkan. Betul ya, Matoy langsung secure kill juga dengan SLR yang dipegang. Kali ini Raja DMR sudah memegang DMR coklat kali ini ya. Ya, sukses ya. Enggak, itu Slur. Seller tadi ya. Slur. Bukan sukses ya. Bukan sukses. Bukan, oke. Dan dari U-Hike juga sudah mulai naik sesuai dengan namanya. Hike. Semakin tinggi. Switch. Memantau dari balik bukit saja. Scope dia panjang kah? Berani nge-backup dengan jarak sejauh ini? Kelihatan. Tapi kita bakal diserang iShot, bakal lempar bom juga ke arah Zutei bahaya. yang berada tepat di bawah dia. Zutai bahaya. Walaupun belakangnya dijagain sama Switch, tapi posisinya Zutai benar-benar berbahaya banget. Lolos dari peluru oke, tapi tidak bisa lolos dari granat dan tek. Ada tukang mie barusan lewat tadi. Rex harus reload terlebih dahulu juga. Akan langsung di-push HBD. dan Zutai ternyata berhasil mendapatkan 1, bahkan hampir mendapatkan 2, tapi hampir tidaklah cukup. Akan langsung di-tapping dan Switch pun termakan oleh tim Secret. Execute menjadi tim kedua yang pulang ke arah lobby. Betul, dan Secret dengan sangat-sangat tenang, sangat-sangat rapi, menumbangkan lawannya dan tampaknya A1 kembali bertemu dengan BTR ya. Kali ini Betul. tampaknya rival yang terbentuk kali ini ya, antara A1 dan juga BTR, rivalitas yang sangat ketat kali ini. Yes, dan kayaknya nggak ada baku tembak untuk pertemuan mereka kali ini karena mereka bertemu di kala sedang melakukan rotasi. Betul, kata mereka sementara kita nggak fight dulu, tapi Betul. nggak smile. Gencatan senjata dulu ya sementara Betul. ini. Cuma kata Wow. Iwan, jangan nganggep gua nggak fight, gua smile ya. Tapi jarang loh ada tim yang mau ngambil bagian tengah dari Labenditanya. Jarang, rata-rata tuh ngambil di bagian pinggir mangkoknya Labendita. Tapi tadi BTR masuk ke bagian bangkai pesawatnya Labendita. Betul, ini mungkin dari tim BTR mikirnya ya nggak akan ada orang lewat, karena dia tahu nggak akan ada orang ngambil, itu pasti kosong. Oke, tapi predik move-nya cukup baik, tapi tidak baik untuk Matic. Aduh, ini timnya Matthew kah? Langsung di knockdown tadi satu Itu pemainnya. ini, mantan pemain BTR. Oh, mantan pemain BTR. Itu Natik. Itu Natik. Lu mikir dulu lagi. Gua connect-nya lama banget. Itu Natik, Wolfie. Itu Natik. Natik sekarang udah nggak main lagi dia. Betul. Udah jadi bos dia Jadi sekarang. bos sekarang. Tapi kita bakal lihat dari Trokis bakal menumbangkan seorang Matic yang sudah tersungkur ke arah tanah. Lagi dicari mana dia orangnya kali ini. Betul. Belum ditemukan, orang masih nahan step juga, tapi tampaknya harusnya nggak lama-lama lagi bakal ditemukan sih posisi dia tersungkur. Yes, langsung di regroup juga sama Godsend. Mereka sudah mulai berkumpul. Mana ini orangnya nggak ada. Hey, kamu kemana? Oh, dia keluar broken wall ternyata. Dan ada Archer yang lewat di dekatnya Godsend. Betul, ini si Matic udah serak-serakin item-itemnya pas.
dibuat Gatsennya mungut ya. Iya. Dan akhirnya ditinggalin, capek nyariin Matic, akhirnya ya udahlah cari Moge aja daripada Matic ya. Dari koplingan. Cari koplingan daripada Matic. Ditinggal di belakang cuy. Wah, habis dikenok, ditinggalin, dibiarkan mati sama Zona. Betul, kita bakal dari anggota Navi lain juga mulai tembak-tembakin sama tim Ark, Favia dan kawan-kawannya. Dan kita bakal lihat circle akhir menuju ke daerah Minas Generales, menuju ke bagian utara lagi. Jadi kita bakal melihat fight banyak terjadi di daerah open field. BTR dapat zona, tapi menurut gue tempat BTR bukan tempat yang terbaik gitu. Ya, belum High tempat terbaik. ground-nya banyak banget soalnya, high ground-nya banyak banget dan itu kompon kecil. Betul, tapi belum terbaik Pak. Belum. Kalau zona keempat, 5, 6, 7 ke Nah, itu mereka baru. mulu, terbaik Itu tiba-tiba. baru terbaik. Kalau dilihat dari posisi sekarang di circle 3 itu bukan terbaik karena masih banyak pos-pos yang Opsi lebih baik lainnya. yang ditempatin sama BTR sekarang kalau kita bandingkan. Tapi dari Archer, satu pemain mereka kembali terjatuh menuju ke tanah, mencium panasnya Miramar. Trixie bakal melempar granat ke bagian bawah, akan meletup, hanya memberikan splash damage ke arah Inonix. Masih bisa bertahan, smoke setup kembali dikeluarkan dan Trixie mencoba untuk peruntungan yang kedua. Dilempar lagi agak sedikit menuju ke arah kiri, meletup. Tapi ternyata dari Inonix sudah berpindah, dia berada di bagian atas dari tanjakan ini, bukan berada di bagian bawahnya lagi. Dan Trixie pun mendapatkan spot di bawah sini dan dia dapat vehicle. Dia dapat vehicle. Naikin motornya, digas, cabut. Tapi langsung. kelihatan sama Eunsu. Kena tapping lagi dan langsung ditembakkan juga kali ini TZ-nya tanpa ampun sama Betul. sekali. Inonix yang dari tadi bersembunyi pun akhirnya dia bisa selamat dan Bigetron kembali lanjut untuk melakukan rotasi karena circle membanting menuju ke arah utara. Cukup jauh dari tempatnya Bigetron, kurang lebih sekitar 600 meter untuk BTR bergerak masuk ke dalam zona berikutnya untuk circle yang keempat. Inonix pun mobil mereka dari Archer sudah mulai terbakar. Ada Ewan yang bakal lewat. Itu ambil kanannya lagi Scouting dia. dulu dia, buka jalan dulu terlebih dahulu teman-temannya, tapi dari Ark nggak nembak ya. Mereka kayak belum tahu deh bahwa A1 sedang rotasi, tapi tidak tahu. Mereka tahu. Langsung tembakin dan langsung diskaratin juga sinisternya. Apakah yang lain bakal follow up atau bakal mencari jalan lain? Atau bakal udah lihat nggak ada dari Mark kendaraan juga lagi. berlari dari Blue Zone. Sakitnya Blue Zone pun sudah lumayan sakit kali ini, jadi mereka perlu untuk berhati-hati my tidak menelan God. sakitnya Blue Zone. Nggak ada kendaraan, berempat, open field. Mobil berasap, Wah, ditembakin ya dari udahlah ya. belakang. Ada mobil lewat berusaha berhenti, pengen minta tumpangan tapi nggak ada yang berhenti. Favian dan kawan-kawan, nasib kalian ini sungguh mengenaskan, tapi lebih mengenaskan nasib dari EUT yang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka masih menjadi juru kunci untuk total poin di weekdays dan juga super weekend. Betul, tampaknya Aero juga bertemu dengan tim BTR tapi mengambil compound yang sebelah-sebelahan kalinya, di mana kedua tim ini mengambil sisi kanan pada circle. Not a good sign sih. Ya, Karena kemungkinan bakal bertemu kalau circle pindah ke bagian kiri atas. harusnya iya. Dan gua rasa juga feeling gua ya, kalau circle-nya ke kiri, BTR akan ambil jalurnya itu ke kiri nggak ke kanan. Kanan tadi udah crowded banget. Ada dua tim yang udah nunggu BTR di sebelah kanan. Iya. Ya, kita bakal lihat sih nanti perkembangan seperti apa ya. Tapi untuk sementara kita bakal lihat dari tim BB juga bakal menggunakan bagian termasuk arah zona lagi. Dari Blue Beast 3 kill secure sementara waktu ini, tapi Lufa juga bakal dikenok. Oke, udah mulai maju, tipis-tipis saja Microboy melihat satu orang di tapping langsung dengan menggunakan slider. Belum ada yang kenok, pintu kembali ditutup lagi karena memang kita ada pintunya bisa dimainkan, buka tutup. Godsend pun sudah mulai panik karena di bagian bawah ada Aito-chan dari Blue Beast yang sudah mulai mengontrol bagian luar dari rumah bata ini. Belum ada lemparan utilities dari Aito-chan, menunggu follow up dari teman-teman, tapi Lufa sibuk di sisi yang lain karena Lufa ini sedang terknockdown. Betul, ini dari tim BB lumayan terjepit dan Spawn. Godsend dengan 3 anggota mereka lagi fight juga. Spawn tampaknya pulang ke arah lobby. Dari tim Aero Wolf, what happened tidak tertangkap oleh kamera. Oke, di cancel lagi granatnya. Kali ini dia masak pasti dan berpindah kita ke arah yang lebih mendebarkan. Minas Generales yang saat ini sudah mulai dipantau oleh observer kita, Jimmy. Layaknya bermain sebuah perosotan tadi, turun dari atas ke bawah berusaha untuk diminta untuk diselamatkan, dan para boy menjaga di bagian bawah dari water tower ini. Belum ada yang terlihat karena cukup tebal setup smoke yang dikeluarkan oleh tim RRQ. Tapi sepertinya dari Beer 11 dia tidak ingin terburu-buru juga. Dari Ernie juga sudah mulai menyisir di bagian. 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 Dari Ernie
pinggir dari bukit ini. Terlihat earningnya di spray dan di take down. Backup fire dari Bir masih belum bisa menjatuhkan satu player Nova yang ada di depan dia. Persis Free Fire sedikit menuju ke bagian atas, Dapat. ke bagian depan, ke bagian belakang, dan ke arah tengah. Para boy juga termakan oleh Oh, zona. zonanya masuk ke arah dua tim Indo, Oh. zona Indo Pride ini. This is legit my friend, this is legit. Ya, ini the real zona Indo Pride. Betul. Kalau ini zona ini ya pas, settingan nama kita ya? Nah, ini settingan nama kita ya. Ya kita yang setting ini ya. Gua, Wolfie, dan Eldoge yang menyeting ini tadi ya. Biarin, walaupun kita kemarin bilang nggak bisa disetting, tapi sekarang kita bilang disetting. Kita yang settingin. Kita yang settingin ya. Tapi dari Arch, kayaknya mereka bakal fight dengan Loops, jump shoot, terhalang satu mobil, bermain di arah jendela terlebih dahulu, tapi double jump shoot yang begitu baik dari Arch, menjatuhkan satu pemain dari Loops. Golden langsung terkenok, ingin dikonfirm jadi sebuah kill, tapi dia bakal keluar, menutup angle shoot, membutakan permainan dari Arch, terjadi trade knock antara Ark dan juga Loops. 3 lawan 3, kondisi berimbang, masih bermain di balik jeep. Close combat kembali, Chowski take down. 2 tumbang dari Loops dan menyisakan Federal dan juga Chariho. Kembali tumbang satu pemain dari Ark dan kembali berimbang kondisinya 2 lawan 2. Tapi dari Ark, mereka ingin memilih untuk melanjutkan fight-nya terlebih dahulu. Kanan dan kiri bakal digunting dan ternyata keputusan yang tidak baik diambil oleh Archer Gaming. Betul. Dia punya timing buat nge-revive padahal. Tapi dia malah menabrak dan memaksa lawan. Tapi tampaknya A1 juga pulang oleh BTR, termasuk juga tadi di off cam ya. Aerowolf juga dipulangkan oleh BTR. 8 kill bagi tim Bigetron Red Aliens. Betul, 8 poin kill tanpa adanya satupun player yang dipulangkan ke arah lobby. Kemenangan mutlak ke arah Ewan. Betul. BTR. Ya maksudnya kemenangan mutlak ke arah BTR yang habis ngadepin Ewan. Iya. Gitu. Kalau Kurang udah dikit. last match tuh banyak Bang Katago yang tidak keluar ternyata ya. Ini Bang katanya mungkin Pending udah malam. Pending udah malam ya. Pending Tahan udah sistem. malam. Betul sekali. Oke, Bigetron mendapatkan spot yang sungguh enak. Di sebelah kirinya ada Loops. Aerowolf ternyata sudah dipulangkan menuju ke arah lobby di urutan ke-8 atau ke-9 tadi, karena mereka di-press juga sama Loops dan juga PW88 yang ada di bagian high ground. Granat dari Blue Beast menjatuhkan satu player. High groundnya kali ini akan rebutan antara Secret dan juga PW88. Tapi sepertinya Korpai sudah mulai mendengar beberapa kendaraan yang lewat, bakal langsung di-spray. Kali ini belum turun dari arah mobilnya, tapi iShoot sudah mulai turun, bakal ditembak oleh Korpai. Satu tumbang. PW88 berhasil mengontrol high ground ini. Saat ini bakal ada close combat. Mobil sudah mulai berasap, bakal langsung di-pick menuju ke arah sebelah kanan, tapi Korpai masih melakukan proning. Masih cukup tenang Yuhaik untuk menghadapi Korpai yang masih melakukan proning dan akhirnya dihabisi begitu saja. Yuhaik, last man standing ini yang sedang dikejar-kejar, tapi belum menjadi last man banget karena satu pemain ternyata Matoy. selamat, Matoy, yang 2 match tadi tusun. Kali ini dia masih bisa bertahan, cuy. Betul, kita bakal BTR bakal fight dengan tim Loops kali ini di ujung circle bakal pindah kemana, dia bakal sangat menentukan arah dari permainannya dan tampaknya bakal pindah. Tapi BTR bisa nih mengisi BTR bagian bisa. bawah, tapi perlu meng-clear Loops dulu. Itu kompon rebut-rebutan tuh. Cuma ada satu kompon. Satu area kompon yang bisa dikontrol, itu pun buru-buruan. Antara BTR ataupun tim yang ada di bagian utara itu Godsend dan juga Blue Beast. BTR sama Loops juga tukeran jumlah anggota mereka, di mana Federal dipulangkan ke arah lobby oleh Luxi. Ryzen juga dapat satu knock. Kita belum melihat lagi Loops masih bertahan dengan 2 anggota mereka. Pak, pindah dong ke BTR-nya, Pak. Iya Pak, kita pengen nonton BTR Pak, itu perang dari tadi Pak. Alhamdulillah sekarang tersorot, tapi Mato yang disorot, bukan BTR yang disorot. Betul. Free shoot ke arah DRS, hampir saja tumbang, dan Yuhaik masih cukup berani untuk bergerak bebas, padahal arah dia tuh bener-bener open field. Matoy dengan selelernya langsung melakukan tapping manja ke arah 4 pemain dari Red Aliens, sementara Ryzen akan menghujani granat dan Loops dipulangkan. One man show dari Ryzen, Super Manggis is real. Yes, lagi-lagi si ahli bombardir menumbangkan lawan dengan bom-bom yang dilontarkan ya. Super weekend kedua Ryzen jadi MVP loh. Iya. 11 kill dikantong tim Bigetron, 6 Oh, dari wow. seorang Ryzen. Impressive. Top 4 dikatakan juga oleh tim BTR. Pada kali ini kita bakal lihat apakah dari tim BTR bisa masuk ke top 3 dan bisa WWC dengan jumlah anggota yang mereka miliki masih lengkap dan zona dikuasai juga oleh mereka. Betul, Microboy sudah mendapatkan kompon yang gue bilang tadi. Mobilnya sudah mulai salto-salto backflip dan akan ditembak oleh Microboy, masih bisa bersembunyi. Kali ini terpantau dengan sangat jelas M4 dan juga scope 6 yang sungguh baik. Satu orang lagi bakal turun dan 3 player Red Aliens membantu dari arah high ground untuk menyelamatkan posisi dari Microboy. Terlihat dan sepertinya Nima dipulangkan ke arah lobby. 4 tim masih bertahan, DRS kehilangan satu persatu pemain mereka. Satu kenok dan akan sangat sulit untuk di-revive. Dan posisinya BTR bagus banget, 3 orang dari high ground, 1 dalam compound.
tidak ada tempat yang disisakan oleh BTR untuk diisi. Oh, tapi Semua tempat Ryzen, diisi mereka. Ryzen sudah mulai mendekat dan Blue Beast juga bakal fight dengan Godsend. Satu pick tadi masuk, tinggal satu player aktif lagi dan Ryzen juga mengontrol area yang cukup bagus. DRS dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, 13 kill untuk Red Aliens dan Luxi sungguh percaya diri untuk menggerakkan mobilnya ke high ground seorang diri. Ingin memotong rotasi dari Godsend dan juga Blue Beast. Iya, kita bakal dari BTR bermain dengan sangat baik, memotong kelihatan. semua jalur rotasi tim-tim lain, tidak membiarkan mereka mendapatkan posisi yang enak sama sekali. Semua high ground dikontrol, semua low ground dikontrol, semua compound juga diambil, ditekan musuhnya hanya ke pojokan kecil. Ya, dan Trollkiss kembali ter-revive 2-4-1. Berhasil dikuasai oleh Red Aliens kali ini. Reggie masih bertahan di bagian lower ground, seorang diri aja udah mulai ngedrop semua backpacknya dia. Hanya dibawa seutuhnya aja, sebutuhnya aja, sorry bukan seutuhnya aja. Lempar granat, hampir melewati satu seng tadi, broken wallnya hampir ditembus dan akan dilempar molotov. Blue Zone sudah mulai menghimpit dan Microboy kontrol area yang begitu baik, langsung mendapatkan satu player lagi. Tinggal satu orang lagi, last man standing, 4 lawan 1. Ini bakal menjadi winner chicken dinner untuk Red Aliens. Jump shoot, double jump shoot kali ini, triple 4 jump shoot, 5 jump shoot, winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens di last match kita untuk weekdays yang ketiga. Yes, dengan jumlah kill yang fantastis dan membastis, double digit dikantongi oleh tim Bigetron.